Saya mau bilang saudara Stefan tetap berkata, Tuhan, ampunilah mereka. Tuhan Yesus di atas kayu salib bilang, ampunilah mereka. Jangan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita mampu mengasihi siapapun. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, mengasihi Tuhan, mampu mengasihi sesama. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, apa bukti kita mengasihi Tuhan? Yang ketiga adalah kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, keintiman dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berdoa. Sama-sama bilang sama saya, menyembah. Matius 6 ayat 6. Saya punya 4 poin, tapi poin ketiga kita akan cepat. Imam mesti boleh siap-siap. Ayatnya yang ke-6, sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah apa? Tutuplah. Berdoalah kepada yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan apa? Sama-sama sekali bilang sama saya, berdoa. Sama-sama bilang sama saya, menyembah Tuhan. Saya mencatat di sini, saudara, orang yang mengasihi Tuhan pasti memiliki kerinduan, keinginan, harapan untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi, orang yang mengasihi, contohnya dalam kehidupan setiap kita, pasti punya keinginan untuk selalu bersama-sama dengan orang yang dia kasihi, saudara. Misalnya orang tua yang sangat mengasihi anak-anaknya, pasti punya keinginan untuk apa? Selalu bersama-sama dengan anak-anaknya. Makanya ada orang tua yang sangat mengasihi anaknya, dia rela pengen cepat-cepat pulang kerja, pulang kantor, saudara. Untuk apa? Untuk bisa bersama-sama dengan anak-anaknya. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi anak-anaknya, saudara. Begitupun sebaliknya, anak yang sangat mengasihi orang tuanya, dia sangat punya keinginan besar untuk apa? Untuk supaya bisa selalu bersama-sama dengan orang tuanya. Suami yang mengasihi istri pasti punya keinginan besar untuk selalu bersama-sama dengan istri. Begitupun sebaliknya, istri mengasihi suami selalu punya keinginan bersama-sama dengan. Itu baru namanya kasih. Tapi tadi sudah ada sedikit, saya teringat poin yang sebelumnya, saudara, tentang suami istri tadi ya. Saya bilang ya, suami istri kalau saling mengasihi, nggak mungkin suaminya pukul istrinya. Begitupun sebaliknya. Jadi saya mau fokus buat anak muda sebelum saya masuk pada poin yang terakhir. Shalom anak muda. Hati-hati, jangan sampai salah menikah. Lihat baik-baik. Kalau pacarmu masih pacaran udah main pukul, jangankan cinta Tuhan, ini dia nggak sungguh-sungguh mencintaimu. Karena orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mencintaimu tidak akan menyakitimu. Jadi kalau hari ini, sekali lagi shalom anak muda, kalau hari ini pacarmu masih pacar udah main tangan, putusin segera. Karena baru pacar udah main tangan, nanti pas mau main kaki juga. Iya, saya lengkapi. Jadi kalau si pacar udah main tangan, main kaki, main sundul, gimana Pak? Lengkap ya? Nanti pas udah nikah, dicekek. Mana yang sudah jadi korban boleh katakan? Iya Pak, dulu saya pikir saya bisa merubah dia. Ya, hanya Tuhan yang bisa merubah dia. Jadi saya mau bilang ya udah cepat-cepat putusin. Perintah saya itu langsung hari ini juga habis ibadat chat dia. Sayang, hari ini juga kita putus. Siapa yang suruh? Pendeta. Gak apa-apa. Kalau dia tanya siapa Elfri Sirai. Jangan Marcel Sayaran, jangan. Biarkan Marcel dalam ketenangan. Kalau Pak Elvis kan udah biasa tuh, nggak apa-apa. Aduh. Karena sekali lagi ya, orang kalau sungguh-sungguh mengasihi, baik balik ke poin 3, akan selalu ingin bersama-sama. Begitupun kita, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan selalu punya kerinduan untuk apa? Selalu bersama-sama dengan Tuhan. Ketika menjalani hidup, senantiasa berdoa, menyembah karena dalam hadirat Tuhan. Ada banyak orang bilang mengasihi Tuhan, doa bentar udah hai. Doa bentar baru 5 menit udah kode-kode. Iya.
orang doa baru 20 menit dia doa makan. Ada yang salah? Tante saya kalau doa makan aja 20 menit tuh udah. Dia kalau doa makan, saudara, tante saya, dia akan mulai dengan Tuhan kasih kebaikan, bagaikan desir ombak yang tidak ada putus-putusnya. Berkat Tuhan bagaikan hembusan angin. Malaikat yang dengar dia berdoa sampai waktu itu saya undang teman saya kan, orang Jakarta, Kelapa Gading, ikut doa makan pas nanti saya lagi datang dari Manado. Doanya begitu, doa makan tiba-tiba udah kami berdoa buat bangsa dan negara, darah Yesus negara. Habis itu kami berdoa juga, Tuhan, buat bumi ini Tuhan, buat saudara-saudara kami yang ada di Kenya Tuhan. Selesai berdoa teman saya tanya, emang tante lu punya saudara di Kenya? Gue juga nggak tahu. Tapi kan orang kalau mengasihi Tuhan dia tetap setia. Bilang mengasihi Tuhan nyembah bentar aja udah males. Angkat tangan bentar, keren banget kan. Nyembah sebentar aja pikiran kemana-mana. Waduh, roti di bawah enak. Ada kopi mantap tuh di sana. Kopi bakmi enak, masih campur. Wah, aduh lemak babinya itu Tuhan Yesus. Baru nyembah sebentar, udah lama banget di WL. Katanya sekali lagi nyanyikan hujan itu 12 kali dia sekali. Ini pendeta kemana sih di pendeta? Dari ketawanya pelakunya banyak di sini. Dia nggak tahu pendetanya udah. Saya mau bilang orang yang dalam hadirat mengasihi Tuhan itu tenang, senang dalam hadirat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, mengasihi Tuhan, senantiasa dalam hadirat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir. Kalau saudara bilang, Pak Pendeta khotbahnya cepat, enggak? Itu aja, 41 menit. Jangan tambah lagi. Nanti saya dikomplain jemaat selanjutnya. Yang keempat, apa bukti kita mengasihi Tuhan? Adalah hidup dalam kekudusan. Sama-sama bilang, sama saya hidup dalam kekudusan. Ayat terakhir kita 1 Petrus 1 ayat 15-16 dikatakan begini. 3, ya, tetapi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis kuduslah sebab aku kudus. Kekudusan adalah hal yang sangat penting. Makanya Tuhan menuntut kekudusan, saudara. Kenapa? Karena sekali lagi saya mau bilang, saudara, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Harapan Tuhan yang Tuhan inginkan adalah kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Tapi Tuhan yang adalah kudus tidak mungkin bersatu dengan yang tidak kudus. Makanya manusia yang jatuh dalam dosa dikuduskan Tuhan. Dan Tuhan sangat menuntut kekudusan. Karena tim saya sudah maju, boleh maju ke depan biar totalitas. Dan saya, misalnya yang ini silakan boleh maju ke depan. Misalnya dia jadi Tuhan, saudara. Ya. Sejak semula Tuhan menciptakan setiap kita, Tuhan taruh rohnya, Tuhan ciptakan kita dengan tangannya. Kita tuh bersatu dengan Tuhan, saudara. Kita bersatu dengan Tuhan. Tapi oleh karena pelanggaran, oleh karena dosa maju dosa. Dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Tapi oleh karena kasih Tuhan yang besar, Tuhan jadi manusia datang ke dunia, membawa setiap kita melepaskan dosa lepas untuk kembali kita bersatu dengan Tuhan. Tapi saya mau bilang, kondisi ini kita harus jaga kekudusan itu sampai akhir zaman. Makanya Tuhan bilang, Gembala Sidang kita juga bilang, berjuang menjaga kekudusan.
Jangan pikir sekali selamat untuk selamat. Keselamatan memang sudah Tuhan kasih, tapi kekudusan harus diperjuangkan. Karena kalau kita nggak jaga, keselamatan bisa hilang. Lihat tokoh-tokoh Alkitab. Contohnya Yusuf, dia jaga kekudusan, saudara. Tante Poti, saya percaya satu godaan yang bukan main-main. Salah satu godaan yang paling berat buat laki-laki itu salah satunya dosa seksualitas, saudara. Dan Tante Poti, saya percaya itu salah satu godaan yang bukan main. Mungkin saya buat tante-tante itu ibu pejabat, biaya maintenance-nya pasti mahal. Betul ya? Itu perawatannya pasti tuh ke klinik paling mahal se-Mesir dan sekitarnya. Ya kan dia di Mesir kan, masa mungkin dari Korea kan. Zaman itu belum ada klinik dari Korea, belum ada. Tapi kalaupun udah ada, pasti dia undang itu dari Korea datang. Nyamasnya Tante Poti namsamida Arasa. Iya. Pasti glowing itu Tante Poti. Tapi Yusuf sadar dia harus berjuang jaga kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat. Tapi bisa nggak tinggal diam. Apalagi makin dekat dengan akhir zaman, dia akan berjuang dengan susah payah. Makanya hari-hari ini kan dosa iblis jual murah. Sekarang membuat dosa gampang banget. Segampang apa ini? Menjentikkan jari. Bisa dosa dia kan? Pakai handphone, bikin dosa gampang. Maka saya bilang, saudara, hati-hati, jaga. Ini penting, karena sekali lagi dosa lagi. Karena ada saat-saat di mana saya mau bilang, saudara, kalau kita nggak hati-hati, even hamba Tuhan, even pelayan Tuhan, kalau nggak hati-hati, bisa jatuh dalam dosa. Saya kemarin pelayanan ke Kalteng Bermasmur, saudara. Itu saya pelayanan ke sana, sampai di sana itu targetnya mereka bilang, Pak, paling ramai paling 5.000 orang di bundaran. Tapi ketika malam itu hampir 11.000, 2 kali lipat lebih, saudara. Itu padatnya luar biasa, saudara. Akhirnya, saudara, saking padatnya, satu hal yang tak terduga, tak bisa dikontrol adalah animo masyarakat jemaat yang lain. Jadi saya duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, samping Pak Wakil Gubernur, karena Pak Gubernurnya di Jakarta. Selesai acara itu orang-orang yang di bundaran itu langsung nempel semua. Jadi kita yang itu langsung Tuhan itu langsung lautan manusia, tapi tidak perjuangan kekudusan waktu itu, saudara. Lautan manusia langsung Pak Pendeta. Saya bawa tim, tapi tim saya dia. Jangankan jagain saya, jagain diri sendiri aja dia nggak berdaya. Jadi, waduh, saya lihat dia juga udah kelapakan. Waduh, pamong praja rame langsung kelilingi saya. Tapi yang namanya masyarakat kan, saya sampai hotel, saya bilang, Tuhan, aku nggak suci lagi tuh. Aku kotor, Tuhan. Besoknya KKR Palangkaraya sama lagi. Saya pikir di rumah sendiri aman, ternyata tidak juga. Besoknya jemaat Palangkaraya sampai pipi saya deh. Kalau saya ngeliat pendeta semua colok matanya. Saya mau lihat. Kadang-kadang kita bisa berharapkan pada karunia. Sekali kita membuat kita dalam kondisi yang kesucian kita, kekudusan kita menjadi ternoda. Bisa bilang mau seperti apapun, ayo berjuang, bangkit lagi, jaga hidup dalam kekudusan. Yang sudah menikah, jaga kekudusan rumah tanggamu. Anak muda, jaga kekudusan masa mudamu. Apalagi buat orang tua, Tuhan ingetin saya tadi pagi begini, saudara. Ketidakkudusan itu mengandung kutuk. Kutuk ini bisa turun sampai ke keturunan kita, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, kalau kita nggak putuskan ketidakkudusan sampai di kita, itu akan berdampak pada keturunan kita.
Jadi pastikan jaga kekudusan supaya kutuk tidak turun sampai ke anak-anakmu. Tapi yang turun adalah berkat sukacita yang terbanyak Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kekudusan. Bukti kita mengasihi Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku angkat pujian dalamnya kasih-Mu, dalamnya kasih, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu dekat. Ku temukan. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita boleh bangkit berdiri angkat suara. Setiap kita bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Tapi apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Dan mengasihi Tuhan bukan sampai di perkataan, tapi harus dibuktikan dalam tindakan. Bukti kita mengasihi Tuhan yang pertama, kita akan hidup di dalam ketaatan. Yang kedua, kita akan mengasihi sesama kita. Yang ketiga, kita akan punya keintiman dengan Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan. Dan yang terakhir, kita akan hidup di dalam kekudusan. Karena kerinduan Tuhan, harapan Tuhan, kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Dan tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Mari berjuang jaga kekudusan, supaya hidupmu senantiasa dalam berkat perlindungan Tuhan. Kapanpun waktu Tuhan, kita akan bersama-sama pesta dalam kerajaan sorga. Mari doa di hadapan Tuhan, sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus.